Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Masih semangat ya untuk pelajaran hari ini ya. Nah, untuk pelajaran matematika hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi pembagian bilangan bulat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari perkalian bilangan bulat. Nah, masih ingat kan ya nak ya? Nah, kita lanjut ya. Sekarang ke materi selanjutnya, yaitu pembagian bilangan bulat. Di sini Ibu kasih nomor 4 ya nak ya. Karena kemarin biar melanjutkan gitu ya. Kemarin yang nomor 3 adalah perkalian. Nah, sekarang perhatikan ya. Nih, Bu Tina itu memiliki 8 buah jeruk. Nah, jeruk itu diberikan kepada Rini dan Doni sama banyak. Ingat ya, Bu Tina mempunyai jeruk berapa buah? 8. Lalu dibagikan kepada Rini dan Doni, dibagikan kepada 2 anak, yaitu sama banyak. Nah, nanti mau kita cari nih, berapa jeruk yang didapatkan Rini dan berapa yang didapatkan Doni. Nah, harus sama ya mereka ya. Nah, itu ada ilustrasi gambarnya. Nah, materi ini juga bisa kalian simak di buku paket kalian ya nak ya. Nah, mari simak cara membagi yang dilakukan oleh Bu Tina. Nah, tadi ada berapa jeruk punya Bu Tina? Ada 8 jeruk. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Bu Tina akan membagikan kepada Rini dan Doni, kepada 2 anak. Nah, pertama-tama Bu Tina memberikan jeruk 2 buah ya, 2 buah jeruk secara berulang hingga habis. Jadi, punya 8 jeruk, dikasih ke Rini 2, lalu ke Doni 2, dikasih lagi ke Rini 2, lalu ke Doni 2, sampai habis. Nah, ternyata dari 8 jeruk itu diambil 2 jeruk diulang sebanyak 4 kali, itu akan habis. Jadi ambil 2, 2, 2, 2 sebanyak 4 kali. Nah, ternyata setelah 4 kali jeruknya habis. Itu ya, habis dibagi. Nah, dapat kita tuliskan bahwa sisa jeruk yang dibagikan berapa? 0 ya sisanya ya. Karena tadi ada 8, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Mengurangkannya sebanyak 4 kali ya, hingga jeruknya habis. Nah, penulisan 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dan dikurangi 2 sama dengan 0 ini memiliki arti yang sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi sama ya artinya antara 8 dikurangi 2, dikurangi 2 lagi sebanyak 4 kali. Nah, itu akan sama artinya dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, bisa dipahami ya nak ya? Persamaan bentuk ini ya, artinya sama. Nah, sekarang coba kamu amati dengan seksama ya nak. Nah, sekarang 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, itu sama aja. 8 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi, ruas kanan di sini, nah itu bisa ditambahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sehingga ruas kirinya habis. Gitu ya nak. Atau bisa juga kalian artikan sebagai dipindah ke sebelah kanan, dipindah ruas. Seperti itu ya, paham ya nak ya? Bentuknya jadi seperti ini. Nah, ingat materi yang kemarin perkalian, kalau ada bentuk 8 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, itu sama artinya dengan 8 itu adalah 4 dikali 2. Nah, ingat kasus minum obat kemarin ya nak ya. Kemarin kasus minum obat sehari 3 kali 1. Nah, berarti dia meminum sebanyak 3 kali. Nah, dengan masing-masing 1 sendok. Jadinya ada 1 tambah 1 tambah 1. Seperti halnya ini ya. Kalau seperti ini kita tuliskan 4 kali 2. Nah, kalau kalian lupa, coba dibuka kembali materi yang kemarin ya nak ya. Nah, jadi terdapat hubungan antara 8 dibagi 2 sama dengan 4
dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jadi ada hubungannya ya antara pembagian dan perkalian. Yaitu hubungannya tadi ya, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, karena 8 itu adalah 4 dikali 2. Atau sebenarnya dibalik boleh ya, karena kita kemarin sudah mempunyai sifat perkalian, ini boleh dibalik. 8 itu sama dengan 4 dikali 2, atau sama saja dengan 8 sama dengan 2 dikali 4. Nah, pada dasarnya di sini bentuknya seperti ini ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4, karena apa? Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Paham ya, Nak ya? Nah, hubungan itu juga berlaku untuk bilangan bulat negatif. Misalnya, negatif 8 dibagi 2 itu sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena negatif 4 dikali 2, hasilnya negatif 8. Ibu tuliskan di sebelah kanan ini ya. Nah, lalu misalkan yang negatif yang belakang sini. 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Karena 8 itu adalah negatif 4 dikali negatif 2. Ingat kemarin ya nak ya, negatif dikali negatif itu nanti hasilnya adalah bilangan positif. Nah sekarang kalau sama-sama negatif nih nak, negatif 8 dibagi negatif 2 itu akan sama dengan 4. Karena negatif 8 itu sama dengan sama dengan 4 dikali negatif 2. Atau sebenarnya dibalik nggak masalah ya, kalau kita sudah sampai ke ini ya, ke konsep ini, jadi boleh saja dibalik. Gitu ya nak ya. Nah jadi secara umum untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C dengan syarat B-nya tidak boleh 0, itu berlaku A dibagi B itu sama dengan C, mempunyai makna yang sama dengan A sama dengan B dikali C. Itu ya nak ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya contoh ya, selanjutnya kita ada contoh nih. Contohnya nih ya kasusnya, sebanyak 20 liter air dalam galon, 20 liter air ya dalam galon akan dipindahkan ke dalam botol yang mampu menampung 5 liter air. Nah, berapa banyak botol yang diperlukan? Berapa? Ayo coba tebak. Nah, boleh kalian sambil coret-coret di catatan kalian ya. Nah, jadi ada 20 liter air dalam galon. Nah, air minum misalkan ya, bisa kalian bayangkan air minum 20 liter. Lalu akan dipindahkan ke dalam botol-botol yang mampu menampung 5 liter. Nah, berarti berapa banyak botol yang diperlukan ini? Nah, ini di sini kita akan menggunakan konsep pembagian ya. Nah, banyak botol yang diperlukan, nah dapat dituliskan sebagai 20 dibagi dengan 5. Kenapa? Nah, karena kita punya air tadi 20 liter. Nah, mau dibagi ke botol-botol yang hanya mampu menampung 5 liter. Nah, berarti model matematikanya yaitu dapat dituliskan sebagai 20 dibagi 5. Nah, 20 dibagi 5 atau boleh kita tuliskan seperti ini dulu, seperti yang contoh Bu Tina membagi jeruk tadi ya, boleh. 20 dituang ke botol pertama 5 liter. Dituang lagi 5 liter, 5 liter, 5 liter. Nah, habis ya. Nah, sehingga 20 dibagi 5 sama dengan 4. Gitu ya, karena di sini ada 4 kali 5. Nah, atau kalau kalian malah bingung menggunakan ini, boleh saja langsung ke 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, sekarang contoh lain nih. Misalkan ada sebanyak 20 liter air, lalu botolnya itu menampung 4 nih misalnya. Nah, ada 20 liter air mau dipindah ke botol-botol kecil yang mampu menampung 4 liter. Berarti
berapa botol yang diperlukan untuk menampung semua air? Ayo, berapa Ibu balik nih? Sekarang botol kecilnya mampu menampung 4 liter. Berarti ada berapa botol yang diperlukan? Berapa, Nak? Ada yang jawab berapa nih? Berarti botol yang diperlukan ada 5. Dari mana? Dari 20 dibagi dengan 4. Nah, karena hanya mampu menampung 4 liter ya, ada 5. Nah, jadi kalau soalnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada 5 botol. Paham ya? Nah, contoh lain ini nggak Ibu tuliskan di sini ya, Nak ya. Nah, ini yang kesimpulan tadi ya. Jadi, banyak botol yang diperlukan adalah 4 botol. Nah, bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, latihan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini sangat-sangat sedikit ya, Nak ya. Nggak apa-apa, nanti yang penting kalian kerjakan latihannya. Nah, latihan ini juga bisa kalian lihat di buku paket kalian ya, Nak ya. Nah, di buku paket kalian, nah nanti, tetapi di situ nggak semua, Ibu hanya ambil beberapa nomor saja. Gitu ya, yang lainnya boleh kalian kerjakan sendiri. Nah, latihan ini seperti biasa ya, Nak ya, kalian kerjakan di catatan kalian, lalu nanti bisa difoto dan hasilnya diupload ke Pintro di kolom tugas. Gitu ya, Nak ya. Nah, sehabis ini kan materinya hanya dikit ya, kalian langsung kerjakan soal ini. Jangan nunggu deadline ya, Naknya, karena besok kita akan masuk ke materi yang baru. Nah, gitu ya. Nah, untuk pembahasan soal-soal dua pertemuan di minggu ini akan kita bahas di minggu depan. Jadi, segera mungkin kalian mengerjakan latihan ya, Nak ya. Nah, bisa ditulis ya latihannya di catatan kalian. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, Nak ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anakku ya.